Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Apakah itu sir? Yang dimaksud sir itu adalah ruh berkaitan Allah, di mana sir menjadi nyawa pada ruh. Inilah Nur Muhammad. Jadi hakikat hati adalah ruh. Hakikat ruh adalah sir. Sir adalah hakikat dari segala yang maujud, yang berpusat dari mata hati melalui nur ilahi. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas sir dan ruh. Apakah itu ruh? Ruh adalah sirullah atau rahasia Allah yang ditiup kepada jiwa, dan ruh ini menyebut dirinya aku. Min ruhi, ruh manusia itu ditiup dari ruhku, maka ruh itu hakikatnya berada dalam esa jua adanya. Hakikat diri manusia itu siapa? Adapun hakikat diri manusia itu adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad inilah sifat pada Allah. Di manakah dikatakan Nur Muhammad pada diri? Yang dikatakan Nur Muhammad itu pada diri adalah nyawa, karena adapun nyawa itu hakikatnya adalah ruh idofi, dan ruh idofi inilah dirinya. Makna lainnya adalah Allah itu sebenar-benarnya nyawa, dan nyawa inilah Nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan dalam manusia itu rahasiaku. Akulah yang menjadi rahasia manusia. Jadi dalam kalimat syahadat itu terdapat 3 perkara utama. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, dan yang ketiga Muhammad. Adapun Allah itu asma atau nama, adapun Rasul itu pesuruh, adapun Muhammad itu terpuji, nama pesuruh terpuji. Dalam syahadat ini, hakikatnya yang disebut Allah itu adalah badanku, yang disebut Rasul itu adalah rahasiaku, Muhammad itu cahayaku. Muhammad Rasul Allah adalah cahaya yang bertindak sebagai penerang kegelapan kepada rahasia diri Allah. Jadi, adapun makna syahadat itu adalah hidup Allah yang dijadikan tubuh pada kita sebagai dalil pernyataan wujudnya, di mana mengisyaratkan bahwa tubuh kita tidak bercerai dengan hidupnya Allah Ta'ala. Apa itu makna hidup? Adapun makna hidup itu hayat. Jadi bicara lebih jauh lagi adalah sesungguhnya kita dengan Allah itu sehayat. Di mana bukti sehayat kita dengan Allah? Jawabannya dalam Esa. Karena hakikat diri itu Nur Muhammad, dan hakikat Nur Muhammad itu nyawa, dan hakikat nyawa itulah Allah. Karena sehayat ini jugalah dikatakan perlakuan manusia, perbuatan Allah dalam bab kaji Tauhidul Af'al. Karena sehayat ini jugalah maka dinyatakan tidak bergerak sesara tanpa izin Allah. Karena sehayat ini jugalah dikatakan tidak wujud perbuatan tanpa niat. Maka tugas kita sebagai khalifah adalah serahkan diri kepadanya, serahkan batin Muhammad, serahkan awal Muhammad, serahkan akhir Muhammad, serahkan sahir Muhammad. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pentadbir sekalian alam termasuk alam tubuh badan kita, di mana yang memerintah tubuh itu adalah af'al Allah, yang memerintah hati itu adalah asma Allah, yang memerintah nyawa itu adalah sifat Allah, yang memerintah rahasia itu adalah zat Allah. Af'al inilah menjadikan syariat, asma inilah menjadikan tarikat, sifat inilah menjadikan hakikat, zat inilah menjadikan ma'rifat. Maka fahamilah kenapa syariat dengan hakikat wajib seiring. Kenalilah Allah pada diri kalian, jangan akal melambangkan Dia, karena Allah itu adalah nama semata-mata, yakni sifat-sifatnya. Untuk menyatakan diri yang punya nama, maka berusahalah membinasakan diri.
Hakikat serumbu kasah manusia. Di dalam diri manusia itu tempatnya idajil, iblis, syaitan, jin, 10 malaikat atau sifat malaikat, surga dan neraka, 7 lapis langit, 7 lapis bumi atau hati yang lapang. Makna-makna yang terkandung dalam setiap kitab suci semuanya dirangkum dalam Al-Quran. Makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran dirangkum semuanya dalam surat Al-Fatihah. Dan makna-makna yang terkandung dalam surat Al-Fatihah dirangkum dalam kalimat Bismillah. Makna-makna yang terkandung dalam kalimat Bismillah dirangkum dalam huruf ba-nya. Makna yang terkandung dalam huruf ba adalah olehku telah terjadi sesuatu yang telah terjadi dan olehku akan terjadi sesuatu yang akan terjadi. Makna titik pada huruf ba adalah hati atau pintu masuk, sama dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia di tempat peredaran darah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Allah menciptakan Adam atau cahaya sama dengan sifat malaikat di surga, Allah pun meninggalkan sesuai dengan kehendaknya. Maka iblis pun mengintari Adam dan memperhatikan bagaimana keadaannya. Ketika melihat ada sisi yang kosong, maka dia pun mengetahui bahwa Allah telah menciptakan satu ciptaan yang tidak mampu untuk menahan diri. Ketika pindah ke alam dunia, Adam dimasukkan ke dalam jasad. Hakikat jasad adalah merupakan penjara dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan rahmat dan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan neraka ketika Adam berada di alam rahmat. Di saat iblis tidak mau bersujud atau hormat kepada Adam, maka lahirlah neraka. Neraka adalah buah tekad iblis ketika permohonannya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Adapun sifat-sifat iblis, setan dan jin, hubbud dunia adalah pangkal dari semua sifat-sifat sombong, ujud, riya, takabur, fasik, munafik, iri, dengki, dendam, benci, dusta, sum'ah, bohong, solim, khianat, rakus, bakhil, kikir, fitnah, ghibah, fitnah, mencela, menghina, mencemooh, perkataan kasar dan kotor lain-lainnya. Rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sangat sulit untuk menetes ke dalam hati yang dipenuhi penyakit. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak memandang rupa dan hartamu, tetapi Allah memandang hati dan amalanmu. Musyrik dolala, Lata, Usa, Manat, Hubal. Syirik khofi, Islam yang tekadnya berubah. Syirik lijati, hati Islam, pekerjaan musyrik. Syirik lijati, pindah-pindah agama. Kufur, ucapan yang buruk. Kafir, manusia yang jahat hatinya. Kufar, perilaku dan langkah yang buruk. Hadas-hadas batin atau berhala-berhala di dalam hati, uapnya akan menutupi batin. Sifat membuktikan isi hati. Akhlak batin yang buruk karena iblis, syaitan dan jin telah mengkapling hati, membuat manusia berubah tekad, perkataan, tekad dan tingkah lakunya cerminan dari sifat-sifat iblis, setan dan jin. Mereka selalu membuat perangkap, jebakan halus menghalangi dan membelok jalan menuju kepada kebenaran dan kebaikan, atau menawarkan surga mengajak ke neraka. Satu kebenaran dibungkus 1000 kepalsuan, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam di dalam gua yang gelap. Hadis batin menjadi benih kebencian, akan menghasilkan halusinasi jiwa, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling pandai, merasa banyak amal, merasa paling soleh, merasa ahli ibadah, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, mengagumi diri, melupakan dosa, melupakan asap, berandai-andai terhadap Allah, berangan-angan di surga, benci kepada yang tidak sholat, benci kepada manusia yang tidak disukai, menghina,
melecehkan, mencemooh, panjang angan-angan dan lain-lain. Ibadah yang dibarengi dengan perasaan akan membuka jebakan-jebakan dan perangkap yang sangat halus, pintu masuknya syaitan ke dalam hati, seperti ahli ibadah, seperti ahli agama, seperti ahli sholat, seperti orang pandai, seperti ahli surga, seperti orang baik. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Dan Allah mengunci mati pendengaran dan penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah atau membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran ini? Jika kegelapan menutupi mata batin, maka menyebabkan batin terpisah dari kebenaran. Batinlah yang tertutup, sedangkan kebenaran tidak tertutup. Dalil atau bukti yang dicari bukanlah untuk menyatakan kebenaran dan keyakinan, tetapi untuk mengeluarkan batin dari lembah kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Keyakinan atau iman ini dapat melalui pengalaman, sehingga cahaya akan menerangi atau membuka hijab hati. Kekuatan ilmu yang diperoleh ditentukan oleh kekuatan hati. Wadahnya harus bersih. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Apabila hatinya bersih, maka cahaya ilahi semakin bersinar menerangi, dan dia mendapat ilmu yang lebih jelas. Lalu batinnya menghadap kepada yang lebih benar, sehingga dia menemui kebenaran hakiki. Terbukanya mata batin memperlihatkan keberadaan Allah Ta'ala. Kesaksian mata batin memperlihatkan ketiadaan diri selain wujudnya. Kesaksian hakiki mata batin memperlihatkan bahwa hanya Zat yang wujud, tidak terlihat lagi ketiadaan dan wujud diri. Hal ini disebut nafi isbat. Batin yang terlantar tanpa makanan mengabaikan peredaran darah menjadi kotor. Akibatnya menjadi penyakit, mudah marah, depresi, stres, was-was, keraguan, hati resah, jiwa gelisah, pikiran tidak tenang, hati panas, sakit yang panjang di masa tua, sakratul maut yang lama, dan lain-lain. Efek dari hadas-hadas batin akan membuat batin terhijab dan kolbu menjadi gelap, hati mengalami kebutaan. Sesungguhnya bukan buta mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Batin adalah makamnya ruh. Bila hafein artinya tak berwarna dan tak berupa, tidak merah, tidak hitam, tidak gelap, tidak pula terang. Billah makanin artinya tidak berarah, tidak bertempat, tidak di barat, tidak di timur, tidak di utara maupun di selatan, tiada di atas maupun di bawah. Adapun batin bisa kotor oleh uap-uap nafsu kotor dari nafsu amarah, nafsu sawiyah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Adalah nafsu yang diberikan bersamaan dengan ruh. Sifatnya nafsu adalah meliputi. Jika nafsu mutmainnah menjadi penguasa atau rasa, maka akan berubah sifat menjadi jiwa yang tenang. Bukti dari nafsu adalah adanya segala keinginan, sifat rasa baik dan sifat rasa buruk. Mengenai ruh manusia hanya diberi pengetahuan yang sedikit. Ruh sifatnya fitrah dan netral. Ruh ibarat minyaknya, nyawa adalah api. Nafsu adalah panasnya, adanya nyawa adalah ketika bayi dari alam rahim keluar dari kontak dengan alam dunia karena adanya jauhar awal Rasulullah. Itikad atau tekad atau dasar tauhid pada diri manusia adalah hal yang paling penting dan mendasar karena ini menyangkut akar hati sama dengan tulang ekor sama dengan balung tunggal. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor dari manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Akarnya adalah tekad atau itikad, batangnya adalah syahadat, cabang dan rantingnya adalah istighfar,
daunnya adalah takbir, buahnya adalah bismillah. Pohon hati ini akarnya membenam ke dalam 7 lapis bumi dan buahnya menjulang ke atas 7 lapis langit. Kedudukannya niat adalah di luar tekad. Surga dan neraka ditentukan oleh manusia ketika hidup di dunia. Sesungguhnya dengan apa yang dipertaruhkannya atau itikad atau tekad atau keyakinannya. Syahadat sama dengan ilmu, amal, perkataan. Neraka sama dengan hawa nafsu, surga sama dengan ilmu. Berikut adalah itikad atau tekad. Di dunia sebab akibat, di akhirat sebab tekad. Kolbu adalah tempatnya sifat nur ilmu Rasulullah, berfungsi sebagai penerang alam hati atau cahaya iman. Jika ilmunya yang didapatkan dari ilmu yang bersih dan suci, maka setitik nur ini akan menjadi cahaya nur atau rijalullah. Sifat nur ilmu ini bermuara menjadi nur darah merah, nur darah kuning, nur darah putih, nur darah hitam. Cahaya api atau rijalul alam yang terbuat dari api yang bersih. Dan Raja Jan, rajanya para jin, ilmunya didapat dari cara kotor atau amalan junub, maka darahnya menjadi darah kotor. Adanya nyawa adalah ketika jasad bayi dari alam rahim lahir, dari kontak dengan alam dunia. Sifat fitrah ruh berubah sifat menjadi ruh atau wujud rupa jasad. Jasad yang terbuat dari hakikat Adam. Adapun Seifi 4, Saripati ruh api, Saripati ruh air, Saripati ruh bumi, Saripati ruh angin. Jutaan nyawa mati oleh api, jutaan nyawa mati oleh angin, jutaan nyawa mati oleh bumi, jutaan nyawa mati oleh air. Ketika beranjak dewasa, jasad menjadi kotor. Sedikit atau banyak ada ruh dari api, angin, bumi. Air yang menumpang pada makanan sehingga menjadi kotor dan masuk ke dalam tubuh, dicerna oleh tubuh menghasilkan darah, dan peredaran darah inilah ruh bersemayam sehingga menimbulkan penyakit. Jadi asal-usul penyakit adalah dari makhluk atau dari ruh yang menumpang pada makanan. Setiap perbuatan maksiat akan menjadi dosa. Setiap dosa manusia akan berpengaruh terhadap darah, karena darah adalah merupakan sebuah alam atau sebuah wadah. Disinilah manfaatnya akikah, kurban, kifarat agar idul iman tidak belok ke kiri dan ke kanan. Allah Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu tidak akan dapat mencapai kepada Allah, tetapi ketakwaanmu yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa itu membekas di dalam hati. Proses nabati dan hewani tambah ilmu di 7 turunan, Habil dan Qabil, faktor genetik, hawa nafsu, sifat baik dan sifat buruk, halal, haram, subuhat, darah, sifat, akhlak, sifat ilmu atau sifat pekerjaan seseorang ketika di dunia akan turun kepada keturunannya. Allah tidak akan menerima keburukan dan sifat buruk itu akan kembali kepada keturunannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau dibarengi istighfar. Berkata pula seorang salaf, jangan engkau mandang kepada kecilnya dosa, namun lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Quran Surah Yusuf ayat 53. Madih, wadih, manih, manikam. Wujud jasmani manusia bakal rusak, tetapi rasa akan tetap ada. Enak dan tidak enak, hanya alamnya akan berbeda. Itulah sebabnya makhluk umurnya tidak sama. Bukan kehendak Allah panjang dan pendeknya umur, tapi wadahnya yang tidak kuat. Jadi suka cepat mengalami kenikmatan. Pekerjaan dari bapak dan ibu prosesnya nabati dan hewani, halal dan haram, namanya madi, wodi, mani, manikam. Itulah yang kurang kuat, makanya cepat mati. Wadahnya hidup yang kurang kuat adalah mani.
sebab asal mani dari gulungan darah. Jika darah ibu dan bapak di waktu tadi keluar, darah dalam keadaan tidak sehat, lagi ada penyakit, mani juga akan tidak sehat, tercampuri oleh penyakit, jadinya tetap jadi, tapi cepat lapuk, umurnya tidak akan bertambah lama, karena sudah keropos tadinya. Darah harus jalan baik, proses nabati dan hewani yang halal, agar menghasilkan keturunan yang halal yang disebut wadi asalnya dari api menjadi daging, madi asalnya dari angin menjadi sumsum, mani asalnya dari air menjadi tulang, manikem asalnya dari bumi menjadi kulit. Kemuliaan manusia terletak pada akalnya. Penghalang akal adalah syaitan, penghalang pikir adalah jin, penghalang hati adalah iblis, penghalang batin adalah asasil atau idajil. Jika penghalangnya tidak bisa disingkirkan, maka manusia akan bermartabat seperti hewan. Hanya hawa nafsu buruk yang ada, kerjanya hanya makan, tidur, sesegama, senang-senang, kemewahan, bermegah-megahan, menghamburkan usia dan waktu. Hidupnya hanya untuk menanti ajal, tidak tahu asalnya dari mana, untuk apa dia ada di dunia, pulang mau kemana. Ada seseorang ketika hidup di dunia, dia banyak melakukan amalan surga, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ada seseorang ketika hidup di dunia, dia banyak melakukan amalan neraka, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Dasar ilmu adalah kesadaran diri. Marifat tertinggi adalah ketika manusia berani dan jujur untuk menelanjangi diri, menggali dosa, kesalahan dan kekurangan diri. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Demikian sahabat Sir dan Ruh. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.